Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raika Fredrik Martinda Simampau, LIMPA 18183-1003, mata kuliah Etik UMB untuk memenuhi tugas besar 2 pengertian etika dan sikap profesional sarjana. Latar belakang atau sejarah etika secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosofi mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Etika dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Berbagai mazhab di Yunani yang ditandai dengan kehadiran Sokrates, yang mengatakan bahwa kebaikan itu adalah pengetahuan. Kemudian Plato menurutnya baik itu apabila ia dikuasai oleh akal budi dan buruk itu apabila dikuasai oleh hawa nafsu. Franz Magnus Suseno, 1907-19. Etika merupakan filsafat praktis, artinya filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkat laku manusia dengan memperlihatkan apa yang harus kita lakukan. Sifat praktis itu bertahan kepanjangan sejarah filsafat. Sejarah etika sudah sering digambarkan dan sempat mengisi beberapa buku tebal. Bahkan, banyak gejala menunjukkan bahwa di zaman kita, minat terhadap etika tidak berkurang tapi justru bertambah. Sebabnya, tentu karena kita lebih dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu dengan menghadapi berbagai masalah moral yang baru dan berat. Masalah-masalah itu ditimbulkan karena berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga karena perubahan sosio-budaya yang mendalam dan pada waktu yang bersamaan berlangsung di mana-mana dalam masyarakat modern. Untuk lebih mengetahui perubahan-perubahan yang disebutkan tadi, akan dikaitkan dengan perubahan dalam etika medis yang dewasa. Yang dewasa ini sering diperbincangkan di masyarakat luas karena seiring dengan perubahan zaman, masyarakat juga lebih peka terhadap kondisinya sekarang dibandingkan waktu sebelumnya. Pengertian etika. Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos bersifat sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jama dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi, pekerti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya, ialah teori tentang nilai. Dalam Islam, teori nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Manfaat etika di masyarakat. Yang pertama, menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat. Kedua, mengetahui tingkat kualitas yang baik dan dapat membedakan perilaku di masyarakat. Tiga, membuat seseorang menjadi disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Yang keempat, memudahkan hubungan baik seseorang dengan orang lain. Yang kelima, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keenam, menjadikan seseorang dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, dan teman di mana seseorang bekerja. Yang ketujuh, memberi rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, dapat dijadikan pedoman. Yang kesembilan, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah pekerjaan. Yang kesepuluh, dapat dijadikan sebagai kontrol sosial. Filsafat etika. Menurut KBBI, filsafat etika adalah yang pertama, ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individu sendiri. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu tingkat pertama semasa sebelum lahir menjadi perbuatan,
yakni berupa berencana dalam hati atau niat. Kedua, tingkat kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Yang ketiga, akibat atau hasil dari perbuatannya itu baik atau buruk. Dengan demikian, pandangan baik dan buruk dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia sangat bergantung pada tiga hal mendasar, yaitu cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku, cara berbudaya menjadi sendi berlakunya norma sosial, cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Sarjana, banyak orang berpendapat bahwa penentu garis karir adalah jenjang pendidikan. Di Indonesia masih relatif sedikit anggota masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan sastra S1. Karir tidak sama dengan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah alat untuk mencari karir tertentu. Karir bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, yang benar-benar dirasakan pelaksananya. Kedua, yang ingin ditampilkan kepada dunia. Kebanggaan atas karir tidak sama dengan kebanggaan atas fasilitas kantor atau gaji besar yang melebihi rekan-rekan lainnya. Kebanggaan atas karir berawal dari kejujuran kepada diri sendiri atas apa yang dirasakan dan keberanian untuk terus bersifat jujur. Seorang sarjana diharapkan mampu berkiprah di masyarakat, mampu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sarjana diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Ketika ia menyelesaikan pendidikan S1-nya, diharapkan memiliki sikap profesional seorang sarjana. Budaya kerja yang ditanam dan dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi tersebut adalah yang pertama, disiplin, jujur, tanggung jawab. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, ramah lingkungan, disiplin. Disiplin adalah sikap taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Mahasiswa yang disiplin akan datang kuliah tepat waktu dan tepat jumlah kehadiran kuliahnya dalam satu semester. Jika ada tugas kuliah, tugas tersebut juga akan diserahkan tepat waktu. Orang-orang yang sukses mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya adalah orang-orang yang disiplin. Jujur. Jujur adalah suatu sikap apa adanya. Seseorang yang jujur tidak pernah mengurangi ataupun melebihkan perkataan dan tindakannya. Jika setiap mahasiswa ketika menjalani pendidikannya menjunjung tinggi kejujuran, maka mungkin tidak perlu ada pengawasan dalam ujian. Tanpa diawasi, mahasiswa tidak akan menyontek, tidak akan bertanya pada rekan mahasiswa lainnya. Karena semua pengerjaan ujian sesuai kemampuan dirinya apa adanya, masalahnya belum semua mahasiswa memiliki sikap ini. Oleh karena itu, dalam ujian masih perlu pengawas bicara kejujuran. Indonesia pun belum merupakan negara yang jujur. Kasus korupsi masih ada, yang menandakan kejujuran belum tertanam merata di bumi tercinta ini. Oleh karena itu, sikap jujur masih perlu dibudayakan. Kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang ada, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Seseorang yang kreatif memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, menjawab pertanyaan maupun memecahkan masalah. Dengan kata lain, kreatif juga berarti keyakinan dan kemauan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri, pekerjaan, hasil yang dicapai. Lihatlah para penemu yang mampu menemukan sesuatu yang baru karena mereka kreatif. Dengan adanya temuan yang baru, ada perubahan dalam hidup ini. Perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang pasti agar perubahan kehidupan dapat kita ikuti. Kita sebagai makhluk yang menjalani dan mengisi kehidupan perlu kreatif. Lihatlah pengusaha yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang kreatif, yang mampu menciptakan produk atau jasa yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan itu diperlukan. Tanpa perbedaan, maka kehidupan menjadi monoton. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.